Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Antonius Mariano Turpali, bisa dipanggil Mario, dengan NPM 223157. Pada kesempatan ini, saya hendak menjelaskan dari penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas pastoral keluarga, yang dimana dari mata kuliah pastoral keluarga memberikan tugas untuk melakukan penelitian terhadap keluarga atau pasangan suami istri yang sekiranya usia perkawinan 0 sampai dengan 5 tahun. Dan sekarang saya memberikan penjelasan secara lisan tanpa ada background ataupun terhadap penelitian yang saya bawakan. Namun dari penjelasan saya ini diharapkan dapat memberi pemahaman tersendiri setelah nanti membaca ataupun dibarengi dengan membaca penelitian yang saya buat. Dari penelitian yang saya buat, saya mengambil judul tentang pengaruh kesejahteraan suami istri yang menjadi pondasi kuat dalam keluarga terhadap anak-anak. Nah, penelitian yang saya lakukan ini juga berdasarkan keingintahuan tersendiri secara pribadi dan juga penasaran akan apa sih pengaruh dari kesejahteraan antara suami dan istri yang menjadi pondasi kuat di dalam keluarga bagi anak-anak. Nah, pada bagian latar belakang, di sini saya juga mengupas sedikit tentang arti dari kesejahteraan itu. Saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu yang mengartikan bahwa kesejahteraan berarti aman, sentosa, dan makmur. Dan kesejahteraan juga suatu kondisi di mana seseorang manusia merasa hidupnya sudah sejahtera. Lalu kemudian, saya juga menghubungkan kesejahteraan dengan cinta kasih, di mana cinta itu berarti rasa sangat suka atau rasa sayang, dan kasih itu sangat identik dengan kita memberi. Jadi kita cinta kasih itu adalah rasa sayang yang diberikan kepada pasangan. Begitulah kira-kira dari latar belakang yang saya ambil dengan mengupas arti etimologi. Lalu kemudian saya juga menjelaskan dari tujuan perkawinan, yang dimana dari judul saya kesejahteraan antara suami dan istri itu menjadi suatu tujuan perkawinan yang pertama, yang utama juga, yang dituang atau tercantum di dalam kitab hukum kanonik kan nomor 1055 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dengan adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk mereka persekutuan seluruh hidup yang terarah pada kesejahteraan suami istri atau bonum conjugium, lalu kemudian kelahiran anak dan pendidikan. Lalu kemudian dari rumusan masalah saya mengambil 3 rumusan. Yang pertama, bagaimana pemahaman dari para responden yaitu suami atau istri terhadap kesejahteraan suami istri itu sendiri yang menjadi pondasi kuat di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, apakah ada tantangan yang dirasakan dan mungkin apa upaya yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, apa pengaruhnya kesejahteraan suami istri di dalam keluarga terhadap anak-anak. Tentu untuk tujuan sendiri itu mengetahui bagaimana pemahaman dari responden, kemudian mengetahui tantangan apa saja yang dialami dan upaya yang dilakukan. Dan yang ketiga, tujuannya itu mengetahui pengaruh kesejahteraan suami istri dalam keluarga terhadap anak-anak. Di sini metode yang saya lakukan, metode penelitian yang saya lakukan dengan metode deskriptif kualitatif, juga mungkin seperti studi pustaka. Dan yang kedua, pengumpulan data melalui wawancara, dan sarana aplikasi WhatsApp yang sebagai media untuk berwawancara. Lalu kemudian masuk kepada pembahasan. Saya akan menjelaskan secara kesimpulan saja dari pembahasan yang saya terapkan di dalam penelitian saya. Yang pertama, dari pemahaman responden terkait kesejahteraan antara suami istri yang menjadi fondasi kuat di dalam keluarga. Dari 3 responden yang saya berikan ajukan pertanyaan atau yang saya wawancarai,
Dapat disimpulkan juga bahwa dari ketiga responden ini terbilang cukup paham, dalam artian bahwa mereka menyadari bahwa kesejahteraan suami dan istri menjadi hal yang penting di dalam keluarga. Dan itu juga terlihat dari bagaimana jawaban responden, dan kemudian saya mengambil kata kunci dan menemukan 9 kata kunci dari ketiga responden tersebut. Dan dari jawaban mereka saya juga menguatkan dari beberapa dokumen gereja, yaitu kitab kanonik 1055 ayat 1 yang menyatakan tentang tujuan perkawinan tadi. Begitulah kira-kira. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dari pemahaman para responden, mereka terbilang cukup paham dan sangat menyadari bahwa kesejahteraan suami istri menjadi penting dalam keluarga dan menjadi fondasi yang kuat. Lalu kemudian yang kedua, dalam mewujudkan kesejahteraan dalam suami istri dalam keluarga, apakah terdapat tantangan yang dirasakan dan bagaimana upaya yang dilakukan? Dari ketiga responden pun saya melihat bahwa memang dalam usaha mewujudkan kesejahteraan suami istri mengalami berbagai banyak tantangan, tetapi dari ketiga responden yang saya wawancarai, kebanyakan mereka memberikan jawaban itu terkait kurangnya komunikasi yang menjadi tantangan mereka. Selain itu juga ada dari responden 2 mengatakan perbedaan pendapat pun menjadi tantangan. Lalu dari upaya terhadap tantangan yang mereka hadapi itu, secara menyeluruh responden mengatakan bahwa komunikasi adalah jalan terbaik untuk mencari solusi dari tantangan ataupun masalah yang mereka hadapi di dalam keluarga. Sehingga dengan komunikasi mereka tetap menjaga kesejahteraan suami istri di dalam keluarga. Dan lanjut yang ketiga, rumusan masalah ketiga, itu terkait pengaruhnya kesejahteraan antara suami dan istri dalam keluarga terhadap anak-anak. Dari ketiga responden, pada responden pertama ini lebih kepada pengaruh terhadap keluarga-keluarga lain yang seperti orang tua, mertua, kakak ipar, dan lain sebagainya. Tidak mengarah kepada anak karena memang pada responden pertama ini bisa dikatakan belum mempunyai atau belum adanya kehadiran dari anak-anak, sehingga pengaruh yang masih dirasakan sekarang itu kepada keluarga-keluarga di sekitarnya. Dan itu pada responden pertama mengatakan memberikan sukacita atau berbagi sukacita. Dan itulah dari kesejahteraan yang tercipta dari suami istri, memberikan sukacita juga bagi keluarga di sekitarnya. Lalu kemudian pada responden 2 dan 3 yang merujuk kepada pengaruhnya kepada anak-anak, dikatakan bahwa dengan kesejahteraan suami istri yang tercipta memberikan pengaruh yang sangat positif bagi anak-anak tentunya. Kalau dari responden kedua mengatakan itu pengaruhnya cukup baik karena adanya kesejahteraan finansial atau ekonomi. Dari kesejahteraan finansial tersebut memberikan pengaruh baik seperti pemenuhan gizi, dan kemudian berlanjut kepada pendidikan hingga pada kestabilan mental. Artinya, dalam kesejahteraan tersebut, adanya kestabilitasan dalam finansial juga dibarengi dengan kebahagiaan di antara mereka berdua, dan kemudian memberi pengaruh kepada anak-anak. Lalu pada responden ketiga, ini berfokus kepada bagaimana menjadi contoh kepada anak-anaknya, sehingga dari kesejahteraan suami istri yang tercipta di antara mereka, khususnya di responden 3, itu mereka turunkan, artinya mereka tradisikan kepada anak-anak, sehingga anak-anaknya pun bisa dikatakan cinta damai. Dan itu terlihat dari bagaimana orang tua memberikan contoh yang baik. Itulah pembahasan yang mungkin bisa saya tampilkan di sini. Untuk lebih lanjut, dapat dibaca dari penelitian saya. Namun, saya kemudian lanjut kepada bab 3, penutup, itu ada kesimpulan. Dari kesimpulan ini saya memberikan penjelasan bahwa dari hasil penelitian ini, saya menarik kesimpulan dari pasangan suami istri ini sangat menyadari akan pentingnya kesejahteraan antara suami istri yang menjadi fondasi kuat di dalam keluarga. Sehingga dari pasangan suami istri
terkhususnya bagi responden yang saya wawancarai, itu mereka sangat memberi pengaruh yang sangat positif kepada anak-anak, juga kepada anggota keluarga lainnya. Dengan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada para responden, saya juga menyimpulkan bahwa pasangan suami istri ini sungguh sangat mengupayakan kesejahteraan suami istri dalam keluarga. Maka dari hasil penelitian yang saya lakukan, melalui pertanyaan-pertanyaan wawancara, eh, itu memberi pengaruh positif terhadap responden tentunya, dan juga bagi peneliti sendiri. Dan begitulah kesimpulan dari penelitian saya. Dan ada refleksi yang boleh saya sampaikan di sini, bahwa saya juga bersyukur, merasa beruntung karena bisa melakukan penelitian ini yang dipelopori oleh mata kuliah pastoral keluarga dan juga dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Bapak Denny sendiri. Dan menjadi kesempatan yang baik juga karena dengan penelitian ini saya boleh belajar banyak tentang penelitian-penelitian tentang bagaimana kesejahteraan suami dan istri. Dan tentunya pada jangka waktu yang ke depan, tentu saya akan merasa terbantu bagaimana nantinya akan menyusun skripsi saya. Dan maka dari itu saya sungguh bersyukur, dan pada kesempatan ini saya memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dan saya berharap bahwa juga penelitian ini berguna bagi pembaca, terutama bagi perkembangan gereja Katolik. Dan begitulah kira-kira dari penjelasan mengenai penelitian yang saya lakukan dengan judul kesejahteraan antara suami istri yang menjadi fondasi kuat di dalam keluarga terhadap anak-anak. Sekiranya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya ataupun dalam pemaparan penjelasan presentasi terkait penelitian saya tidak seperti yang diinginkan, karena memang kekurangan device ataupun keterbatasan dari teknologi yang saya miliki. Namun dengan semangat yang saya miliki, tidak memungkiri bahwa saya tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam.